Selamat datang di channel Indrawati Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak, semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar walaupun dari rumah ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu ketidaksamaan nilai mutlak. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Masih dengan KD yang sama yang kita pelajari sebelumnya, membandingkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, adalah siswa mampu menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Oke, sebelum kita lanjut, kalian bisa mencoba pengetahuan awal kalian tentang materi ini. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak berikut. Oke, silakan kalian pause dulu, sekitar 5 menit, kemudian kalian lanjutkan dengan mempelajari penjelasan berikut. Jadi, untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel seperti tes awal tadi, maka kita perlu mengubah bentuk nilai mutlak dari persamaan tersebut menggunakan definisi nilai mutlak seperti halnya persamaan nilai mutlak sebelumnya ya, ataupun menggunakan sifat dari nilai mutlak. Nah, definisi nilai mutlak ya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, diingatkan kembali bahwa nilai mutlak X itu ya didefinisikan sebagai nilai mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, dari definisi ini ya terlihat bahwa nilai X yang dimutlakkan ini akan selalu positif kan, sehingga muncullah sifat yang akan kita gunakan nanti. Nah, nilai mutlak X itu akan sama dengan akar dari X pangkat 2. Ya, nilai mutlak suatu bilangan itu akan sama dengan akar dari kuadrat bilangan tersebut. Ya. Kita lihat contoh yang pertama. Tentukan nilai X jika ada yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak 2X kurang 1 kurang dari atau sama dengan 7. Ya. Nah, kita akan coba penyelesaian dengan cara yang pertama. Ya. Itu menggunakan definisi. Nah, berdasarkan definisi, maka nilai mutlak 2X kurang 1 ini ya, tentunya dan kita tuliskan sama dengan 2X kurang 1 jika X-nya lebih dari sama dengan seper 2 atau negatif 2X kurang 1 jika X-nya kurang dari seper 2. Ini tentunya kalian sudah pahami ya pada pembelajaran tentang konsep nilai mutlak. Nah, dari sini lihat ya, akan diperoleh dua bentuk pertidaksamaan. Yang pertama tentunya yang menggunakan 2X kurang 1. Yang kedua menggunakan negatif 2X kurang 1 ya. Oke, jadi untuk X lebih dari sama dengan seper 2, maka akan diperoleh 2X kurang 1 kurang dari atau sama dengan 7. Selanjutnya kita akan selesaikan dengan pertidaksamaan linear satu variabel ya. Menjadi 2X kurang dari atau sama dengan 7 ditambah 1 ya, sama dengan 8. Kemudian diperoleh X kurang dari atau sama dengan 8/2. X kurang dari sama dengan 4. Selanjutnya kita akan mencari irisan dari
X lebih dari sama dengan seperdua, dan X kurang dari sama dengan 4. Untuk menentukan irisannya, mari kita coba gambarkan pada garis bilangan seperti ini. Seperdua ya, dan 4. X lebih dari sama dengan seperdua, berarti dari seperdua ke arah kanan ya. Kemudian X kurang dari sama dengan 4, ini dari 4 ke arah kiri. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa irisannya itu berada di antara seperdua dan 4. Sehingga diperoleh irisannya adalah X lebih dari sama dengan seperdua kurang dari sama dengan 4. Oke, sampai sini bisa dipahami? Baik, kita lanjut ke bentuk yang kedua ya, yaitu negatif 2X kurang 1. Untuk X kurang dari seperdua. Oke. Untuk X kurang dari seperdua, maka diperoleh negatif 2X kurang 1 kurang dari sama dengan 7. Kita selesaikan. Kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1, yang menjadi 2X kurang 1 lebih dari atau sama dengan negatif 7. Karena dikalikan dengan negatif, maka tanda ketidaksamaan itu menjadi terbalik. Ya. Kurang dari sama dengan menjadi lebih dari atau sama dengan. Ini juga sudah kita pelajari ya. Sudah kalian pelajari sebelumnya. Hingga diperoleh sini 2X lebih dari atau sama dengan negatif 7 ditambah 1 dan negatif 6. Atau X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 6 dibagi 2 atau negatif 3. Nah, diperoleh lagi di sini X lebih dari atau sama dengan negatif 3. Selanjutnya apa? Iya, kita cari irisannya ya. Irisan antara X kurang dari seperdua dengan X lebih dari atau sama dengan negatif 3. Cari irisannya ya, kita gambarkan lagi pada garis bilangan agar lebih jelas ya. Yang pertama X lebih dari seperdua, berarti ya, X kurang dari seperdua ya, berarti dari seperdua ini ke arah kiri. Kemudian X lebih dari atau sama dengan negatif 3, maka ke arah kanan. Oke. Maka diperoleh irisannya terlihat di sini ada di antara negatif 3 dan seperdua. Kita tuliskan menjadi ya, X lebih dari atau sama dengan negatif 3 dan kurang dari seperdua. Tanda ini tinggal mengikuti dari sini. Nah, kita sudah peroleh penyelesaian dari dua definisi tadi. Ya. Selanjutnya, untuk mencari penyelesaian umumnya, maka kita gabungkan ya antara yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama adalah tadi kita peroleh X lebih dari sama dengan seperdua, kurang dari sama dengan 4. Kita gabungkan dengan X lebih dari sama dengan negatif 3, kurang dari seperdua. Ya, kita buat pada garis bilangan seperti ini. Yang pertama ini tadi ya, antara seperdua dan 4. Kemudian yang kedua antara negatif 3 dan seperdua. Jadi terlihat kita gabungkan berarti daerahnya adalah dari negatif 3 sampai 4 ini, ya kan? Maka menjadi keseluruhan ini dari negatif 3 sampai 4. Sehingga diperoleh penyelesaiannya adalah X lebih dari atau sama dengan negatif 3 kurang dari atau sama dengan 4. Selesai. Ya, jadi penyelesaiannya itu merupakan gabungan dari dua definisi tadi. Oke, bisa dipahami? Baik. Oke, selanjutnya kita akan mencoba cara yang kedua, yaitu menggunakan sifat dari nilai mutlak tadi ya. Nah, masih dengan contoh yang pertama ya, contoh yang tadi. Nilai mutlak 2X kurang 1 kurang dari atau sama dengan 7. Ya. Nah, bagaimana menggunakan cara kedua, ya, yaitu menggunakan sifat. Nilai mutlak X sama dengan akar dari X pangkat 2. Maka nilai mutlak 2X kurang 1 ini akan kita ubah menjadi bentuk akar dari 2X kurang 1 dipangkatkan 2.
sesuai dengan sifatnya. Ya, sehingga nanti ini diperoleh menjadi akar, ya, nah, akar dari 2x kurang 1 kuadrat kurang dari atau sama dengan 7. Nah, 7 ini Ibu ubah juga, ya, kita ubah juga ke dalam bentuk akar agar sama, ya, lebih mudah saja. Sehingga kita ubah menjadi bentuk akar dari 7 pangkat 2. 7 pangkat 2, 49 kan? Akar 49 sama dengan 7, ya. Jadi sama saja. Ini tujuannya agar sama bentuknya, ya, sama-sama berbentuk akar antara ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga nantinya kita bisa langsung operasikan dengan menguadratkan kedua ruas. Ya. Selanjutnya, ya, untuk agar akarnya ini nanti menjadi pangkat 1, ya, ini kita kuadratkan, ya, sehingga diperoleh tinggal yang dalam ini, ya, 2x kurang 1 kuadrat kurang dari atau sama dengan 7 kuadrat. Ini. Jadi, kita jabarkan 2x kurang 1 kali 2x kurang 1 menjadi 4x kuadrat kurang 4x tambah 1 kurang dari atau sama dengan 49. Selanjutnya, bentuk ini kita ubah menjadi bentuk ketidaksamaan umum, ya, di mana ruas kanannya itu sama dengan 0. Maka kedua ruas kita kurangi dengan 49, diperoleh 4x kuadrat kurang 4x tambah 1 kurang 49 kurang dari sama dengan 0. Kita sederhanakan lagi bentuknya, ya. Jadi 4x kuadrat kurang 4x kurang 48. Masih bisa disederhanakan? Ya, kita masih bisa bagi lagi dengan 4, ya. Jadi x kuadrat kurang x dikurangi 12 kurang dari atau sama dengan 0. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan bentuk seperti ini, kalian ingat lagi, ya, pertidaksamaan kuadrat yang sudah pernah kalian pelajari, ya. Nah, untuk menyelesaikan bentuk pertidaksamaan kuadrat, tentunya kita pertama membuatnya menjadi sama dengan 0, ya, untuk mencari pembuat 0-nya. Kita ambil yang sama dengan 0, kemudian kita cari pembuat 0, ya. Nah, dengan cara memfaktorkan. Kita faktorkan x kuadrat kurang x kurang 12 menjadi x tambah 3 dikali x kurang 4, ya. Ini menjadi sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0, nanti kita akan ambil pembuat 0 nih. Nah, mencari pembuat 0, maka x tambah 3 sama dengan 0, peroleh x sama dengan negatif 3, kemudian x kurang 4 sama dengan 0, diperoleh x sama dengan 4. Setelah mendapatkan pembuat 0-nya, selanjutnya gambarkanlah pada garis bilangan. Ya. Gambarkan pada garis bilangan negatif 3 dan 4 ini. Ya. Oke. Jadi akan ada 3 daerah. Ya, 3 daerah yang akan diperoleh. Yang pertama adalah daerah yang sebelah kiri, ya. Sebelah kiri dari negatif 3. Ini atau x kurang dari negatif 3, ya. X kurang dari negatif 3. Kemudian yang sebelah kanan 4, x lebih dari 4. Kemudian antara negatif 3 dan 4, berarti x lebih dari negatif 3 dan kurang dari 4. Jadi ada 3 daerah yang akan kita uji, atau kita cari di mana daerah penyelesaiannya. Ya. Untuk mencari di mana penyelesaiannya dari ketidaksamaan ini, maka kita akan uji. Ya. Uji titik. Kenapa 0? Ya? Kalian bisa uji yang lain. Bisa daerah sebelah kiri 3, kalian uji negatif 4, boleh, ya. Atau yang sebelah kanan 4, angka 5, bisa kalian uji, ya. Nah, di sini Ibu akan menguji daerah antara negatif 3 sampai 4 ini, yaitu 0 yang ada di tengah-tengah sini, ya, ada di dalamnya. Itu lebih mudah, ya, tujuannya. Nah, sekarang, x sama dengan 0, Ibu akan substitusi ke pertidaksamaan ini, ya. X kuadrat kurang x kurang 12. Diperoleh 0 kuadrat kurangi 0 kurang 12, hasilnya adalah negatif 12. Nah, negatif 12 ini kurang dari 0, sehingga dia memenuhi pertidaksamaan ini, ya. Karena yang memenuhi, maka kita bisa tentukan bahwa daerah ini, ya, daerah ini kita perlu tanya negatif atau kurang dari 0, ya. Ini memenuhi pertidaksamaan.
Ya, untuk daerah kiri dan daerah kanan kalian bisa uji ya. Ini akan diperoleh nilai yang positif atau lebih dari 0 ya. Sehingga penyelesaiannya adalah ini. Karena di sini ada tanda sama dengan, maka negatif 3 dan 4 juga masuk ya. Ini kita tuliskan X lebih dari atau sama dengan negatif 3 dan kurang dari atau sama dengan 4. Sampai sini. Jadi penyelesaian sama dengan cara yang pertama. Oke, bagaimana? Bisa? Oke, kalian bisa memilih cara mana yang lebih mudah menurut kalian untuk kalian gunakan dalam menyelesaikan ketidaksamaan nilai mutlak. Ya. Baik, selanjutnya kita akan melihat contoh yang kedua. Kita lihat contohnya yang kedua. Ya, tentukan nilai X jika ada yang memenuhi ketidaksamaan nilai mutlak 2X kurang 1 lebih dari atau sama dengan nilai mutlak X tambah 3. Nah, bagaimana menyelesaikan jika ada dua bentuk nilai mutlak seperti ini? Sama ya, sama juga dengan penyelesaian sebelumnya. Kita bisa gunakan dua cara ya, yaitu gunakan definisi nilai mutlak, kemudian yang kedua bisa menggunakan sifat dari nilai mutlak. Jika menggunakan definisi, maka ada dua nilai mutlak yang kalian ubah dalam bentuk definisinya ya. Ini masing-masing ada dua, ini juga dua ya. Ataupun menggunakan sifat dari nilai mutlak. Nah, kali ini Ibu akan memilih cara yang kedua ya. Cara yang kedua, kalian bisa menggunakan juga cara pertama. Nah, cara kedua menggunakan sifat dan nilai mutlak, yaitu nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Maka nilai mutlak 2X kurang 1 ya, akan diubah menjadi akar 2X kurang 1 dipangkatkan 2. Ya. Kemudian yang nilai mutlak X tambah 3 menjadi akar X tambah 3 dipangkatkan 2. Oke. Ya, sehingga bentuk ketidaksamaan ini menjadi seperti ini. Ya. Nah. Kan? Iya. Selanjutnya sama, operasikan kedua ruas dengan menguadratkan kedua ruas. Sehingga diperoleh 2X kurang 1 kuadrat lebih dari atau sama dengan X tambah 3 kuadrat. Selanjutnya kita selesaikan. Ini dijabarkan. Ya, diperoleh 4X kuadrat kurang 4X tambah 1 lebih dari atau sama dengan, ini juga kita jabarkan menjadi X kuadrat tambah 6X tambah 9. Selanjutnya, ya, diubah ke bentuk umum ya, ketidaksamaan. 4X kuadrat kurang 4X tambah 1 dikurangi X kuadrat kurang 6X kurang 9 lebih dari atau sama dengan 0. Ya. Selanjutnya, kita operasikan yang sejenis ya. Diperoleh 4X kuadrat kurang X kuadrat menjadi 3X kuadrat. Kemudian negatif 4X dikurangi 6X menjadi negatif 10X. 1 dikurangi 9 menjadi negatif 8. Lebih dari atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita coba buatkan lagi ya. Menjadi 3X tambah 2 dikali X kurang 4 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya mencari pembuat 0 dengan cara yang sama ya. Kita cari pembuat 0-nya dulu. Maka 3X tambah 2 sama dengan 0 diperoleh X sama dengan negatif 2/3. Kemudian untuk X kurang 4 sama dengan 0 diperoleh X sama dengan 4. Oke, selanjutnya apa? Bagus. Kita gambarkan pada garis bilangan ya. Untuk X sama dengan negatif 2/3 dan 4. Ya. Jadi sama, ada 3 daerah. Ya. Jika ada 2 titik, maka akan diperoleh 3 daerah. Ya. Kiri, tengah, dan kanan. Ya. Kemudian kita uji titik. Nah, kalian suka uji titik yang X sama dengan berapa? Ya, itu menjadi pilihan kalian. Nah, dengan cara yang sama, Ibu akan menguji titik, misal X sama dengan 0. Ya. Berarti daerahnya ada di yang tengah ini ya. Karena dia berada di antara negatif 2/3 dan 4. Ya, maka Ibu sekarang akan menguji yang daerah yang tengah. X sama dengan 0 akan disubstitusikan pada
pertidaksamaan ini. Diperoleh 3 kali 0 kuadrat dikurangi 10 ya, kali 0 dikurangi 8. Diperoleh hasilnya, ini kan 0 ya, ini juga 0. Sehingga hasilnya sisa negatif 8. Nah, negatif 8 ini kurang dari 0. Karena dia kurang dari 0, kita lihat pertidaksamaannya. Oh, ternyata pertidaksamaannya lebih dari atau sama dengan 0. Maka ini tidak memenuhi. Maka daerah tengah ini sudah pasti bukan penyelesaian. Ya, bukan penyelesaiannya. Tuliskan tandanya. Nah, ini tadi dapat negatif. Selanjutnya kalian bisa menguji nilai di sebelah kiri dan sebelah kanan ini akan diperoleh nilai positif. Dan otomatis dia merupakan penyelesaian. Ya. Sehingga penyelesaiannya adalah sebelah kiri negatif 2/3 dan sebelah kanan dari 4. Negatif 2/3 dan 4 ini masuk pada penyelesaian karena di sini ada tanda sama dengan 0. Ya. Tanda sama dengan. Maka diperoleh penyelesaiannya X kurang dari negatif 2/3 atau X lebih dari atau sama dengan 4. Selesai. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke. Jika masih ada kesulitan, kalian bisa mengulang kembali, mempelajari kembali penjelasannya. Oke. Jika ada yang ingin tanyakan, kalian bisa langsung menanyakan ke Ibu ya. Baik anak-anak. Jika kalian sudah paham dengan materi tadi ya, kalian bisa mencoba mengerjakan kembali tes akhir ini ya. Nah, tes akhir ini juga merupakan tugas pada pembelajaran kita ya. Nanti silakan kalian kumpulkan tugas kalian di kelas Google Classroom kita ya. Nah, untuk tes akhir silakan kalian kerjakan 2 nomor ini. Oke. Nah, sampai sini dulu penjelasan dari Ibu ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa terus berdoa ya, memohon yang terbaik dan tetap bersyukur dengan apa yang sudah diberikan. Oke, sampai sini dulu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil-alamin. Pembelajaran kali ini kita tutup. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.